selamat datang di channel YouTube aku, Teras Angela. Hari ini aku kedatangan teman sahabat yang sedang viral di Instagram karena kekerenannya dia bermain sepeda. Siapa dia? Nino Widosari. Yeay. Aduh, Beb Nino, badannya tambah keren banget. Aduh. Karena sepedahan, Beb. Oh gitu. Iya. Ini outfitnya keren banget nih dari atas sampai bawah. Oh, outfitnya iya lumayan ya. Mahal nggak sih kayak gini-gini? Kalau road bike pasti sih kayaknya mahal tuh, Beb. Oh oke. Sebelum kita ngomongin pretilan ini harganya berapa, kita main game dulu. Gimana? Oke. Ya? Sebelum itu ganti kacamata dulu. Siap. Oke. Jangan nyontek ya. Belum ini mata bukan ini. Ujian sekolah loh. Oke. Ini ada satu kotak. Yep. Ya. Diisinya ada 3 jenis uang. Ya, Oke. Jadi ada 3 jenis uang. Nah, Mbak Ninu tangannya coba sorry. Yang mana? Ya, masukin ke kotak ini. Boleh diambil ya. Ada 3 uang. Tuh. Diambil dulu satu, yang satu bendel. Satu bendel dulu ini. Ya. Oke. Nah, ini cluenya warnanya abu-abu. Oke, abu-abu. Oke. Satu bendel abu-abu. Oke. Kira-kira berapa itu? Segini ini. Iya. Abu-abu mungkin itu nah kan. Nggak pernah. Bisa megang dolar soalnya. Ini abu-abu 20.000, 200.000 Oke. atau Nah berikutnya. Oke. Nah Ini itu 1 lembar. Warnanya coklat. Aduh, oh coklat. Oke. Ya. Apa gitu ya namanya? 5.000. Nah berikutnya satu lagi. Ya. Warnanya hijau. Nah kan lupa. Tadi salah tuh ya. Yang ini yang 20.000 kalau hijau. Nah berapakah jumlah ketiganya? 225. Tadi ngomonginnya Oke, kan coba 200 dibuka. ya. Coba lihat dulu. Keren. Kan yang Mbak Ninu bener terbukti jago ngitung uang. Hitung dan Mantap. terima duit. Nah, thank you banget Mbak Ninu udah mau main Makasih. game. Ya, kita punya hadiah. Oke. Hadiah Softland dari Holy Cat. Lalu ada juga parfum sanitizer dari Airtalk. Thank you, Beb. Wah, ini kepake banget ini nih. kepake banget dan wanginya tahan lama. Gitu deh. Cocok. Dan ini Softland. Nih. Ini normal kan? Normal dong. Kalau ada plus mau, masalahnya nggak bisa. Thank you. Thank you, Holy Cat. Nah, Mbak Ninu, aku selama ini kan ngeliat IG kamu nih ya, hits banget, viral banget ya. Soalnya banyak banget yang follow kamu tuh ya. Rata-rata berondong, Nah, ABG. itu dia. Nah, itu dia. Kenapa gitu loh? Nggak tahu juga, mungkin ya Iya. karena memang aku aktif di media sosial. Tiap hari pasti ada postingan. Oke. Dan mungkin juga karena foto-fotonya lumayan menarik. Fotonya menarik. Dan yang sekarang memang kalau olahraga yang lagi viral kan sepeda sama golf. Iya. Aku sepeda. Jadi itu juga mungkin salah satu Mungkin nggak karena awet muda, badannya bagus, juga. ya kan? Ya kan mungkin juga karena awet muda, badannya bagus, Betul. ya kan? Lekuknya tuh. Aku 49 tahun loh. Aku aja temennya 10 tahun nggak pernah dia kasih tahu aku umurnya berapa. Masih kayak gini badannya. Nah, ya. Badannya masih seksi, hot ya. Masih kelihatan muda banget, mukanya masih kenceng karena perawatannya rajin.
Iya kan? Jadi yang dirawat itu nggak cuma muka, Iya. badan juga harus. Badan harus dirawat, rajin olahraga. Makanya bikin awet muda ya. Iya, itu dia. Minum apa vitamin segala macam Vitamin yang standar sih ya. yang standar. Mm-mm. Mungkin olahraganya itu sama perawatan muka ya. Perawatan muka harus penting banget. Itu penting banget tuh buat wanita. Jadi jangan cuman kadang-kadang di IG atau di itu ya media sosial itu perawatan tuh diedit. Jangan pernah diedit. Jangan pernah diedit. Tapi harus nyata. Harus nyata. Nah, makanya ya banyak banget followernya yang masih muda-muda, berondong-berondong lucu, terus godain semua di komennya. Banyak DM juga ya. Banyak banget, aduh. Banyak banget DM juga. Pusing pala Barbie. Pusing pala Barbie. Nah itu gimana Mbak? Merasa Memanagenya. kesel nggak sih atau Udah lucu-lucu aja? udah biasa dan lucu aja sih. Lucu aja. Nggak perlu dikomen. Kalau komen yang jelek pasti aku blok. Kalau komen-komennya masih normal, ya aku kasih love. Betul, lucunya. Jadi senang terus ya, jadi berasa awet muda terus ya Mbak? Betul, Nah. itu saat yang bikin awet muda juga. Tuh, awet muda. Nah, aku penasaran nih Mbak, Mm-mm. ini sepedanya nih kayak gini mahal nggak sih Mbak? Sekitar 10 jutaan ya? Please deh. Gimana? Ini mood ini karena dia kan titanium ya. Titanium, Titanium dan enteng sekali, cuma 6 kilo loh ini. 6 kilo doang? 6 kilo saja. Wow. Nggak nyampe 7 kilo, jadi cukup segini tangan satu bisa diangkat. Pantesan lu suka foto begini-begini gue bilang, Iya. wow. Kuat sekali ya, ternyata Iya. memang enteng. Ternyata cuma 6 kilo kayak gini. Iya. Ini full bike sekitar 130 sampai 150 juta. Tergantung dari grup set ya. Kalau aku punya sih ini sekitar 150. 150 juta, gue pikir 10 juta. Aduh ya ampun. Ya ampun, 150 juta. Iya, dapat mobil nih. Gitu kan? Nah, Makanya karena ini mahal, iya. kan nggak mungkin ininya outfitnya juga kebanting yang ada kan. Iya. Jadi juga harus at least. Ya ini keren sih, baju lu tuh bener-bener sangat-sangat apa ya, membentuk body dengan ini. Mahal juga Mbak, baju-bajunya, celananya, sepatunya. Kalau celana itu memang range-nya untuk celana-celana beat ini ya, sepeda itu sekitar 2 sampai 4 juta. 2 sampai 4 juta. Tadi 150 juta, ini 2,4 juta. Sepatunya? Sepatunya 3 juta. Sepatunya 3 juta. Terus jadi udah 155 juta. Bajunya? Bajunya ini 2 juta. 2 juta, 157 juta. Helmnya? Helmnya 300.000 ya? Please deh. Ini 2,8. 160 juta. Nih, 4 kacamatanya. juta. Alamak, Alamak. kacamatanya 4 juta. Gue boleh pinjem gak sih nih kacamata 4 juta? Oh emang keren sih. Iya. Dung. Aku Keren senang kenapa sih ya. ini? Hah? Ini karena bukan kaca muka. Oh kaca muka, jadi supaya nggak kena matahari. Iya, jadi banget memang benar-benar ya. nutupin lumayan ke muka segini. Oh gitu. Karena kita kan selalu pagi-pagi matahari. Matahari pagi bagus, tapi ke kulit kalau kelamaan juga nih kayak sekarang nih, hitam dan flek. hitam dan flek. Betul. Tapi mulai hilang kok fleknya. Karena rajin perawatan lagi. Karena itu dia. rajin perawatan lagi. Nah bayangin, sepedanya dan semua outfit ini kira-kira 160 juta. Lalu ditambah harus perawatan untuk muka supaya tidak flek. Nah, itu dia. Teman-teman yang mau hobi sepeda, ini harus dipertimbangkan nih. Hah? Tapi gimana? Tapi lu happy aja kan? Gue sih happy banget sih ya, karena apa namanya zaman sekarang Iya. lagi COVID, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis juga lagi ya begitulah. Iya. Jadi yang bikin aku happy ya, gini lah, Sepeda. sepedaan. Nah, lu juga jadi ketemu temen banyak gitu ya? Gimana sih Pasti cara sih. join klub sepeda kayak gitu? Kebetulan tuh pas aku mau ikut sepeda itu memang ada temen, Oh. dan dia yang punya klub. Oh dia yang punya klub. Oh siapa? Namanya Pak Irwan Utama. Pak Irwan. Oke. Kompas. Grup. Oke. Iya, Oh jadi masuk ke klub itu penting ya? Jadi masuk ke penting sekali. klub apa, pilih klub apa gitu penting banget ya? Penting sekali karena buat aku sendiri ya, karena waktu itu aku tuh baru mulai tuh pas memang pandemik dan nggak bisa naik sepeda loh. 2 tahun yang lalu? Tahun lalu Agustus sama sekali gak naik sepeda. nggak bisa naik sepeda. Terus sekarang ngebut gitu?
Ya lumayan lah. Lumayan Ngebut. ngebut ya. Nah, jadi punya klub itu keunggulannya tuh apa aja? Keuntungannya yang pasti diajarin pertama. Pasti diajarin. Diajarin, terus di guidance, terus selalu kalau pergi kita kan peleton ya. Iya, Itu dijagain. dijaga. Jadi ada pengawal depan, tengah, belakang. Oh, nah sekarang sempat juga tuh ya, ada konvoy belagu. Itu gimana sih Mbak? Peleton belagu. Memang sih sebelum ada peraturan itu ya, itu kita konvoy kadang-kadang suka nutup jalan. Oh, iya. Jadi mungkin itu membuat kesel pengguna kendaraan lain. Iya, motor, mobil Betul. gitu ya. Jadi Karena itu suruh yang minggir. gitu. Tapi emang harus dijagain kalau enggak kena jambret. Atau itu juga. Jadi sempet kan viral juga banyak begal-begal. Betul. Terus kalau kita sendiri itu kendaraan lain ya, khususnya motor, kita tuh suka dipotong. Iya, sambil jalan dipotong gitu aja. Kalau nggak dijaga begitu, itu paling bahaya. Dan kita kan pelindungnya apa? Cuma helm sama ini. Terus kalau kita jatuh, kenain belum ketabrak lagi yang lain. Ini bahaya sekali makanya. Bahaya Iya. banget ya. Jadi Pentingnya peleton itu sih untuk menjaga gitu. keselamatan kita dari begal kecelakaan. Oh gitu caranya. Jadi emang harus. Tapi juga memang nggak gampang ikut peleton. Karena apa? Kita mesti satu speed. Kalau kita beda speed, itu juga bisa kecelakaan. Oh, Kita gitu. nyenggol ban depan, jatuh kita, semua belakang ikut jatuh. Oh gitu. Jadi emang benar-benar harus Latihan, speednya main. mesti sama. Oh gitu. Oke. Wow. Wah kayaknya kalau gua yang pelan-pelan gini bisa ketinggalan paling belakang deh. Jangan tinggalin aku. Boleh ikut loh Beb. Hah? Boleh ikut loh. Oh, Jadi boleh kita mesti ikut belajar ya? dulu. Aku juga nggak langsung bisa. Bayangin dari awal aku tuh ya masih dipegangin dari belakang. Jadi pegangin di belakang. Kebayang nggak sih? Tapi Masih dasarnya bisa dong pakai sepeda roda 2. Dulu bisa tuh SD. SD udah Mulai lama lagi ya. bayangin udah berapa puluh tahun tuh kan. bener. Baru mulai Agustus kemarin mulai dipegangin. Aku baru mulai tuh waktu itu belajarnya di GBK. Oh gitu. Terus dengan sepedaan ini bisa jadi tambah banyak teman. Yang pasti ya. Pasti banyak Pasti. koneksi, banyak teman. Oh gitu ya caranya bergaul lagi COVID gini ya Mbak Nina Iya ya. dong. Tetap ya. Oh ya. For your information, teman aku ini adalah seorang sosialita 3 generasi. Nah, Bayangkan, dia seorang sosialita 3 generasi. Hebat banget kan, gimana sih Mbak caranya bergaul 3 generasi? Jadi bisa bergaul sama kita nih yang masih muda-muda, sama juga sama yang ibu kamu pun teman aku loh. Iya makanya. Jadi dia berteman dengan saya dan berteman dengan ibu saya dan berteman di atasnya lagi ibu Di saya. atasnya. Dan di bawah kamu juga Dan ada. di bawah aku juga ada. Nah 4 bayangin generasi nggak? ya. Iya 4 generasi dong berarti ya. Bukan 3 lagi, 4. Iya kenapa Mbak gitu loh, kok bisa gitu? Aku pada dasarnya gampang bersosialisasi, bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kemana Jadi aja. orang nyaman sama aku. Temennya gitu banyak. sih, temennya banyak. Gitu. Jadi awet muda juga. Jadi kan nggak ini ya, oh ini kita seumuran gitu kan. Aku juga orangnya easy going juga. Iya, easy going juga. Oh gitu. Oke. Terus Mbak, oh ya waktu itu tuh sempat aku lihat di IG. Mbak Nino sempat diviralin katanya jatuh di daerah Pik ya. Nah itu dia. Dan ada fotonya di mana-mana disebarin di klub-klub sepeda gitu kalau Mbak Nino jatuh mukanya rusak seperti itu. Nah itu benar apa enggak sih Mbak? Enggak sih. Enggak. Jadi pas saat itu memang aku lagi posting dengan baju yang sama yang orang kecelakaan di Pik. Jadi memang sempet sih begitu aku kelar sepedaan pada telepon, Beb, ayo oke, event kamu kan? Iya. Ternyata memang bukan aku. Kebetulan memang bajunya sama. Oh bajunya sama. Yang aku posting saat itu di IG. Jadi memang akhirnya jadi viral. Oh akhirnya jadi viral karena bajunya sama dan dia yang lagi famous gitu. Jadi netizen tuh langsung, oh ini kayaknya yang ini nih. Soal tadi pagi posting pakai baju itu Iya, gitu kan? Tadi pagi posting pakai baju yang sama. Ternyata bukan. Untungnya masih cantik seperti sebelum-sebelumnya ya. Oh ya, apalagi ya Mbak? Oh, ini animal lover. Jadi selain Mbak Ninu ini sibuk
bersepedaan, punya bisnis juga, ada hotel juga di Bali, seperti itu ya. Mbak Nina nih juga aktif animal lover, dia punya suka merawat kucing-kucing jalanan. Betul. Gitu ya. Coba nggak sih, bayangin nggak sih kalau satu rumah melihara satu kucing jalanan atau 2 atau 3, bayangin nggak sih? Solve problem ya. Itu gimana Mbak? Itu pakai duit sendiri kah atau gimana gitu loh? Aku memang senang kucing dari kecil ya. Dulu tuh punya banyak waktu SD, terus nggak lama setelah itu kucing aku banyak yang meninggal atau diambil temen gitu atau saudara. Terus setelah itu aku sempat stop tuh. Nah, pandemik lagi. Iya. Pandemik nggak ada kerjaan, nggak bisa ngapain. Cuma aku mikir, aduh gila nih, kita aja nggak ada yang ngurusin. Iya. Gimana? Kucing-kucing jalanan gitu kan. Nah, semenjak pandemik tuh aku tuh sering jalan sendiri, naik mobil atau naik sepeda. Itu banyak banget nemuin tuh di pinggir jalan tuh. Tabrak atau kucing sakit. Nggak tega. Iya. Jadi selalu kalau abis dari itu aku ingetin nih, oh kucingnya di sini, selesai sepeda, aku langsung naik mobil, aku ambil. Wow. Aku taruh di shelter, nggak di shelter, sorry, di vet untuk diobatin dulu. Awalnya memang dari uang aku, tapi karena aku sering rescue, itu teman-teman banyak bantu, alhamdulillah. Oh gitu, wow, pekerjaan mulia loh, merawat kucing, sedangkan kucing ini juga hewan yang lucu banget, gemes banget, dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Betul. Tuh, jadi buat teman-teman semua, jangan deh nendang atau atau nabrak kucing, dibiarin gitu aja. Kalau misalnya kita nggak sengaja nabrak apa, kita diambil, dibawa ke dokter, dikubur, atau kalau nggak sempat lagi buru-buru, dipinggirin ya. At Jadi least, biar nggak hancur ya. Itu yang dilakukan. Betul, itu jangan yang ditendang. Jangan ditendang. Betul, kalau minta makan ya kita mesti kasih. Iya, kasihan ya, lah. Kasihan. Makhluk hidup juga ciptaan Tuhan kan? Hidup juga ciptaan Tuhan. Nah, biayanya kan mahal ya Mbak, kalau misalnya ada kayak gitu mahal ya? Sampai jutaan ya? Jutaan sih. Tapi karena aku sering rescue, jadi ada satu vet memang di dekat daerah sini rumah kamu ini, itu dia banyak nolong orang-orang yang sering rescue, jadi kasih special price. Wow, tuh baik banget ya. Aduh, di vet apa? Boleh dong sebutin? Amore namanya. Oh, Amore. Iya, di Amore. Tuh buat teman-teman yang punya kucing atau hewan peliharaan gitu ya, boleh ke klinik Amore ya, dia memberikan special price ya buat teman-teman yang suka nge-rescue animal. Dan kalau misalnya kan kasihan ya, kalau kucing tuh kan sering banget cepet banget hamil ya, iya kan? Harus di steril ya. Kucingku juga di steril sih, jadinya gemuk banget, malah jadi lucu ya, benar, lucu gemes banget, gemes ya. Tapi punya berapa kucing? Aku dulu cuma punya 3 ya. Di rescue karena aku tinggal di apartemen, jadi cuma bisa nggak banyak lah, cuma 6. Tapi yang aku rescue yang lain tuh aku taruh rumah ibu saya, rumah kakak aku ya, total semua ada 50. Tadi kan sempat ngomong tiap hari posting di Instagram tiap pagi. Betul. Ya. Nah itu gimana sih caranya bagi waktu antara sepedaan terus sama ada sesi-sesi fotonya? Teman-teman banyak yang bilang kalau goes sama Nino itu goes konten. Oh, goes konten gimana? Jadi biasanya habis sepedaan tuh kita foto-foto, atau memang pas sepedaan itu kita ya. Kebetulan ada teman aku yang jago foto dan dulu jago sepedaan. Jadi dia sambil kita jalan foto-foto, videoin. Tuh makanya fotonya keren-keren. Ternyata ada fotografernya juga ya. Ada fotografer, teman sepeda yang jago foto. Teman sepeda yang jago foto. Wow, enak banget punya teman kayak gitu ya. Enak banget ya, apalagi Mbak Nina, aku tahu banget suka foto ya kan. Tapi emang fotonya keren-keren banget sih. Badannya tuh langsung jadi kelihatan seperti gitar Spanyol gitu ya. Oh gitu ya. Jadi bagus banget ya olahraga sepeda ini, selain menurunkan berat badan. Betul. Dan juga bisa membentuk tubuh. Wow. Oh iya, Mbak Nino ini selain sepedaan juga ya, dan ngurusin kucing, punya animal lover, dia juga sibuk banget namanya ngurusin temen. Ngurusin temen tuh gimana? Kalau teman ada yang sakit, ada teman apapun itu, ada teman ada masalah, ada teman jadi nggak yang seneng-seneng doang ya. Kalau kita lagi susah juga dia orang yang paling helpful banget, dia yang paling siaga buat bantuin temen gitu.
Dan banyak banget juga kegiatannya, kayak dia ikut partai juga, terus apa namanya, pengurus di apartemen gitu juga. Ya. Iya. Maksudnya banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang nggak dibayar gitu ya. Betul. Tapi lu melakukannya emang apa ya, secara sukarela gitu. Happy. Oh, happy. Itu juga yang buat aku happy. Tuh, membantu ya. Jadi dia aktif banget orangnya ya. Gue juga bingung. Habis kalau gitu loh, ya? aku mikir gini, kalau temen sakit senang pasti semua orang akan datang. Kalau sakit nggak banyak loh, apalagi kesusahan. Betul. Dan kamu akan bisa nilai bahwa teman ini baik atau ini this is true friend itu dari situ. Iya, betul. Gitu. Dan aku ngebalik juga ke diri aku, kalau aku lagi sakit, aku lagi susah, sedih banget kalau nggak ada yang nolong. Iya, benar. Ya apalagi pas lagi pandemi ini ya. Oh iya. Ya support itu sangat dibutuhkan banget ya. Bukan karena materi juga ya, support secara mental apapun bentuknya. Aku penasaran, kalau lagi sepedaan tuh berapa lama sih Mbak? Aku sepedaan tuh biasanya kalau rolling start tuh ya jam 6. Jam 6 pagi? Pagi. Nah, gua lagi bangun udah jam 4 nih. Wow. Beres semua, mesti jalan dari apartemen Sudirman ke PIK. Oke. Ya udah jam 6 start. Jam 6 start? Ya. Telat ditinggal? Ditinggal. Terus selesainya? Selesainya kita biasanya patokin tuh 50 kilo. 40 sampai 50 kilo. 40 kilo. Capek ya? Wow. Kalau udah biasa enggak loh. Dan itu enak biasa. banget dan ketagihan. Ketagihan Sumpah. Oh, sepeda tuh bikin ketagihan? Iya. Terus selesainya sampai jam berapa biasanya? Jam 6 sampai jam 8? Jam 8 udah kelar, sama 9 sudah kelar. Oke, capek banget nggak sih? Enak. Capeknya enak. Happy. Iya. Oke, seminggu berapa kali? Minggu kalau aku rutin itu bisa 6 kali. Seminggu 6 kali sepedaan. Aku pikir seminggu 3 kali gitu. Itu hampir setiap hari loh Mbak Nino. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya, pantesan body look kayak gitu langsung ngebentuk. Hampir setiap hari. Body Spanyol. Body Spanyol. Ternyata karena sepedaan setiap hari. 50 kilo. Wow. Iya sih, memang banyak banget ya teman-teman gue sepedaan, jadinya pada langsing loh. Dan kalau weekend long ride sampai 100 kilo. Kalau weekend 100 kilo itu jauh banget. 100 kilo itu dari mana ke mana ya? Kita dalam kota aja nggak berasa, dalam kota ya. Itu nggak berasa. Bisa sampai segitu. Wow. Nah terus untuk itu kan kayak konvoy gitu ya? Iya, peleton. Jadi kita ngomongnya peleton. Kalau konvoy itu peleton. Oke. Peleton tuh gimana caranya? Biar semuanya bisa serasi barengan gitu? Makanya sering-sering latihan bareng. Karena memang seperti aku bilang tadi itu nggak gampang peleton. Karena speed mesti sama. Kalau nggak sama, kita bisa ketabrak, jatuh semua. Oke. Itu bahaya. Makanya harus berapa speednya? Kalau kita mau peleton kan jauh. Jadi nggak boleh, kalau terlalu cepet capek. Jadi speednya sekitar 26 sampai 27, 28 lah. Oke, jadi harus sama average ya, tapi gitu, itu ya. Average gitu segitu. Average segitu. Seru banget. Kalau yang hari-hari yang nggak long ride sekitar 40 sampai 50 kilo, itu speed bisa agak lebih kencang. 28 average ya. 28 sampai 30. 28 sampai 30. 30 tuh kenceng banget ya. Lumayan kenceng ya. Itu average. Kita bicara average karena itu maksimum speed itu bisa sampai 40. Gitu. Tapi kita kan tanjakan pasti nggak akan mungkin kenceng itu. Tanjakan berapa, pas turunan bisa 40, datar bisa 35. Jadi di total semua average jatuhnya. Oh, gitu. Oke. Wow. Aku kayak terkaget-kaget gitu. Gua nggak nyangka 50 kilo. Nah, kalau foto-fotonya tuh berapa lama, Mbak? Foto-fotonya itu yang juga lumayan lama. Karena penting buat konten. Makanya teman-teman bilang, wah kalau goes sama Neno ini goes konten. Goes konten. Betul, karena selalu ada foto yang bagus-bagus. Fotonya bagus banget. Tiap kali goes pasti foto yang bagus-bagus dan banyak. Iya, dan tayang setiap hari di Instagram. Harus tayang itu. Harus tayang penting. Dengan baju yang berbeda-beda. Wow, padahal bajunya satunya tadi 2 juta. Wow, gile banget, gile. Nah itu berarti buat foto-fotonya berapa jam? Setengah jam? Sejam kah? Setengah jaman lah. Lebih. Setengah jaman lah. Iya. Karena kalau cuma aku sendiri mungkin enggak, karena
aku tuh selalu kalau misalnya itu minimum itu ada 6 orang kan temen. Jadi ya dibagilah sama 6 orang itu foto-foto. Oh, ganti-gantian. Ganti-gantian. Ih, seru banget ya. Banget. Aduh, Yuk ikut pengen yuk. deh. Iya, yuk. Nih gue udah pakai baju sepeda Nah. nih. Udah cocok deh Beb. Cocok deh. Oke teman-teman nih, kalau nggak diakhiri nggak selesai nih ngobrol sama Mbak Ninu. Dia udah mau naik sepeda, gue juga mau ikutan. Yuk. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya ya teman-teman. Ya Mbak Ninu, thank you banget lo udah Most dateng. welcome, Ya Beb udah Pusaya. di-sharing, dikasih pengetahuan tentang sepedaan. Yang aku jadi terkaget-kaget karena harganya yang fantastis. Aduh. Tapi yang penting Mbak Ninu seneng, happy. Itu paling penting. Happy itu bikin obat yang awet muda Dan imun tubuh dan kuat. imun tubuh yang meningkat. Betul. Iya, oke teman-teman, thank you banget ya udah nonton hari ini bersama Mbak Ninu.